wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sahabat pendidik, selamat datang di Kisah Praktik Baik, pembelajaran yang bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer makna. Saya Ikhwatus Syakiko, guru kelas 6 SD Negeri Kaliwadas 1, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, akan berbagi pengalaman praktik baik pembelajaran bagaimana mengubah ruang kelas menjadi ruang kreasi dan inovasi. Dengan pembelajaran Go Smart Board berbasis gamifikasi untuk mendukung pembelajaran bermakna. Belajar matematika menjadi reporter cilik, hasil analisis rasio secara kontekstual dan otentik. Selamat menyaksikan. Sebagai langkah awal refleksi dan identifikasi masalah, saya menelaah hasil rapor pendidikan SD Negeri Kaliwadas 1 tahun 2025. Data tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian numerasi mengalami penurunan, khususnya pada elemen geometri dan pengukuran. Penurunan ini berpengaruh pada kemampuan murid dalam memahami rasio dan perbandingan, karena konsep tersebut sangat berkaitan dengan ide dasar pengukuran, proporsi, dan relasi antar besaran. Sementara itu, indikator proses pembelajaran menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa perubahan strategi pembelajaran sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya berdampak pada hasil belajar murid. Kami menemukan bahwa pembelajaran rasio seringkali abstrak. Murid hanya menghafal rumus A banding B, tetapi mereka kesulitan untuk melihat manfaat rasio dalam kehidupan nyata, sehingga berdampak pada semangat belajar mereka yang rendah. Analisis kebutuhan yang lain adalah adanya fenomena schooling without learning, di mana pembelajaran rasio hanya berhenti di teori saja. Murid hanya mampu menjawab soal, namun sulit menerapkan dalam kehidupan nyata atau kontekstual. Kemudian apa yang menjadi tantangan dalam pembelajaran kali ini, yaitu bagaimana saya bisa mengubah materi rasio yang abstrak menjadi kontekstual di lingkungan sekolah saya sendiri, serta bagaimana saya mengelola kelas supaya mengubah suasana yang pasif menjadi interaktif. Dari kegelisahan itulah muncul ide Go Smart Board Rasio. Sebuah permainan edukatif yang menggabungkan inquiry, kolaborasi, dan gamifikasi. Terinspirasi dari permainan pacu jalur, setiap langkah di papan berisi tantangan kontekstual tentang rasio dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun untuk mencapai dimensi profil lulusan yang akan dicapai, yaitu penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Untuk membangun pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga transfer makna, diperlukan 4 kerangka kuat pembelajaran mendalam agar murid benar-benar mencapai pemahaman yang utuh. Mereka perlu melalui tahapan surface learning dengan memahami konsep rasio, kemudian mengembangkan grow mindset melalui kegiatan observasi dan wawancara kontekstual. Puncaknya adalah deep learning, di mana murid menganalisis dan melaporkan hasil temuan dalam perannya sebagai reporter cilik, serta menerapkan konsep rasio secara nyata melalui aktivitas membuat resep makanan atau minuman di rumah. Dalam implementasi pembelajaran di kelas, saya merancang 3 pengalaman belajar yang berlangsung dalam 2 pertemuan. Kalian tidak masuk? Semua? Materi baru nih tentang rasio. Kalian belum tahu perasaannya bersemangat, gitu ya? Boleh, ini bersemangat. Ya, silakan ditempelkan. Supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini kondusif, kita perlu adanya kesepakatan kelas, ya. Yang tarian pacu jalur. Tahu. Kalian harus menyelesaikan misi sampai garis finish. Yang efektif dan reflektif. Jadi nanti kalian akan menjadi reporter cilik. Pada
pertemuan pertama, fokus kegiatan adalah memahami konsep rasio. Murid diajak untuk menonton video kontekstual, melakukan demonstrasi sederhana menggunakan bola warna-warni, berdiskusi, dan kemudian bermain Go Smartboard. Suasana kelas pun berubah. Murid yang sebelumnya pasif kini mulai berani bertanya dan berpikir kritis. Salah satu murid bahkan dengan polos bertanya, Silakan. Berarti kalau aku mau bikin kopi untuk bapakku harus dihitung panjang gula dan kopinya ya Bu. pertanyaan sederhana itu menjadi tanda bahwa mereka mulai memahami konsep secara nyata. Untuk lebih menguatkan konsep pemahaman tentang rasio, saya mengajak anak-anak untuk bermain Go Smartboard Rasio. Permainan ini terinspirasi dari permainan pacu jalur dari Riau. Ketika permainan berlangsung, suasana kelas berubah total. Tawa, antusiasme, dan rasa ingin tahu memenuhi ruangan kelas. Murid-murid berdiskusi, berdebat secara sehat, bahkan saling mengoreksi dengan rendah hati. Saya juga menyaksikan transformasi yang indah, yaitu dari murid yang semula takut salah, menjadi murid yang berani mencoba dan bertanya. Mereka tidak hanya bermain, tetapi benar-benar belajar dengan hati yang gembira. Pada pertemuan kedua, kegiatan berlanjut ke tahapan pengalaman belajar, mengaplikasi, dan merefleksi. Masuknya kenapa ya? Sakit? Konsentrasi. Ya fokus saya bisa. Saya paham. Yes. Kelas 6 kelas tuh. Masya Allah, tepuk tangan. Pada pertemuan minggu lalu, Tindak lanjut dari pertemuan pertama, murid mengidentifikasi rasio yang ada di rumah mereka masing-masing. Dalam aktivitas ini, guru memberikan apresiasi atas tugas murid dan memberi klarifikasi konsep bila ditemukan kesalahan pemahaman. kita jadi reporter. Kemudian, pada pertemuan kedua, kegiatan berlanjut ke tahap pengalaman belajar mengaplikasi, di mana murid turun langsung ke lapangan untuk menghitung rasio kursi dan meja, jumlah guru dan murid, lalu menuliskannya dalam lembar kerja kelompok yang telah disiapkan. Puncaknya berada pada tahapan pengalaman belajar merefleksi. Ketika murid tampil sebagai reporter cilik untuk mempresentasikan hasil observasi mereka dengan penuh percaya diri. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 berhasil. Setelahnya, mereka bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses yang dijalani, mengenali hambatan, tantangan, keberhasilan, serta strategi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas di tahap sebelumnya. Kegiatan merefleksikan ini bukan sekedar meninjau hasil, tetapi menjadi ruang belajar kedua, tempat murid memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses berpikir. Dengan merefleksi, mereka belajar mengaitkan pengalaman konkret dengan konsep matematika yang lebih luas, khususnya dalam pembelajaran rasio. Dari proses ini, murid perlahan membangun kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan untuk memahami cara mereka sendiri dalam belajar. Berarti foto telurnya berapa? Setelah melewati 3 tahapan pengalaman belajar, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, murid melaksanakan asesmen sumatif dengan menggunakan kuis interaktif Canva. Penerapan pendekatan pembelajaran mendalam melalui inovasi Go Smartboard Rasio menjadikan pelajaran matematika tidak sekedar penyampaian pesan, tetapi juga pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Murid tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menikmati proses belajar dengan suasana yang menyenangkan dan penuh makna. Dengan saling memuliakan antara guru dan murid dengan murid, akan tercipta budaya belajar yang positif, kolaboratif, dan menghargai setiap perbedaan. Dari suasana yang mengembirakan inilah tumbuh motivasi belajar yang kuat, keberanian untuk berpikir kritis, serta peningkatan hasil belajar yang nyata. Pembelajaran menjadi lebih hidup, mengantarkan murid menemukan makna di balik angka, dan menyadari bahwa matematika bukan sekedar hitungan, tetapi juga tentang kebahagiaan, kolaborasi, dan pertumbuhan bersama. Bermakna, belajar matematika kontekstual dan autentik. Pembelajaran matematika bermakna menggunakan media Go Smartboard sangat menginspirasi dan memotivasi murid untuk aktif dalam pembelajaran.
praktik baik bisa menjadi contoh bagi guru-guru di SD Negeri Kaliwadas 1 agar benar-benar mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam, pendidikan bermutu untuk semua. Pembelajaran ini mencerminkan penerapan prinsip pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Media ini juga layak untuk terus dikembangkan sehingga sarana pembelajaran modern yang mendukung terciptanya generasi pembelajaran aktif, cerdas, dan berkarakter. Terima kasih. Pembelajarannya seru dan menyenangkan. Menjadi reporter cilik sungguh menyenangkan.